Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamda hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita diberikan kelimpahan nikmat untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan yang tentu kita niatkan untuk melengkapi puasa Ramadan kita. Karena puasa ini target kita adalah betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Tapi kita inginkan tentu takwa ini bukan hanya sekedar kata-kata. Takwa menjadi kebiasaan kita yang membuat kita hidup penuh berkah, penuh kebaikan. Salam dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita mempelajari agama ini dan juga kita mempelajari kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan hal berkaitan dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa yang kadang-kadang terlewatkan. Jadi kalau di surat Al-Baqarah yang membahas tentang fikih puasa itu kita baca di ayat 183 sampai 187. Di situ semua fikihnya dibahas. Tapi ada satu ayat yang kadang-kadang kita lupa, karena ayat ini kadang tidak dianggap langsung membahas puasa, yakni ayat ke-186. Jadi kalau kita lihat dimulai 183, mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ngomongin tentang puasa. Tapi begitu masuk ke 186, Allah sampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yakni persoalan doa. Makanya kalau ada yang menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul siyam, sudah jelas karena kita memang puasa di bulan ini. Kalau ada yang menyebutnya menjadi syahrul Quran, ya memang begitulah Al-Quran menyampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kalau ada yang menyebutnya sebagai syahrul qiyam, maka itulah yang memang kita laksanakan saat ini, melaksanakan salat tarawih berjamaah. Tapi sebagian ulama tafsir juga menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul doa, bulannya berdoa, karena adanya ayat ini. Untuk itu mari kita pelajari ayat ini dan kita jangan sampai terlewatkan di bulan ini. Karena Rasulullah sampaikan di antara doa yang tidak akan pernah ditolak adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Artinya bulan ini bulannya berdoa, maka sudah pasti harus kita sampaikan apa yang kita ingin. Nah, pondasi doa itu ada namanya khauf dan roja. Tanpa punya sikap khauf dan roja, kita tidak bisa berdoa. Yang ada biasanya cuma formalitas sekedar amin, tapi tidak ngerti mau ngapain. Karena itu kita harus pahami dulu apa itu khauf dan roja, sehingga nanti kita paham kenapa di ayat ini ngomonginnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Persoalannya adalah soal dekat dengan Allah, karena Allah itu dekat. Nah, ketika membahas tentang khauf tentu tahu kita artinya ya takut. Takut itu perasaan risau hati terhadap apa yang kita benci atau kehilangan apa yang kita cintai. Itu kita tahu. Karena itu kita manusia memang harus jelas apa yang kita benci dan apa yang kita sukai. Kalau kita tidak jelas apa yang kita benci dan tidak kita sukai,
maka biasanya juga nggak jelas juga perasaan takut kita. Misalnya ada orang yang bodoh itu nyaman, nggak takut bodoh, maka menjadi bodoh yang nggak takut biasa saja. Ada orang merasa makan apa aja nggak apa-apa lah, maka kemudian merasa miskin itu ya nggak apa-apa, maka nggak menakut. Meskipun Quran menyampaikan wala nabluwannakum minal khaufi wal ju', tapi ada orang ya sudah biasa lapar sejak dulu ya nggak takut. Maka memang harus ada rasa takut. Maka harus jelas sebenarnya yang kita cintai apa, yang kita benci apa. Kalau itu tidak ada, maka khaufnya juga tidak ada. Itulah kenapa Allah sampaikan yang bisa takut adalah para ulama, yakni ahli ilmu. Artinya khauf itu dasarnya adalah ilmu. Innama yakhshallaha illa min ibadihi ulama. Bahwa yang bisa takut itu adalah ahli ilmu. Maka takut itu memang dasarnya ilmu. Maka harus kita cek lagi. Kalaupun soal yang kita benci, yang kita sukai, surat Al-Hujurat Allah sampaikan, wa'lamu anna fikum rasul law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi tanda iman itu juga ditunjukkan di situ. Allah kemudian memasukkan pada diri kita habbaba ilaikumul iman. Kita cinta pada keimanan. Kalau yang kita benci apa? Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita benci pada kekufuran, kita benci pada kekejian, kita benci pada kezaliman. Tapi kalau ada orang rumahnya berantakan, nyaman-nyaman saja. Dikorupsi, nyaman-nyaman saja. Ada yang dizalimi, nyaman-nyaman saja. Maka kita tidak akan punya rasa khauf kepada Allah. Itu khauf. Jadi khauf harus ada dasarnya ini. Tanpa rasa khauf juga membuat kita akhirnya tidak berdoa, tidak meminta. Itu yang jadi masalah. Karena itu selain khauf kita juga butuh yang namanya raja, yakni harapan. Semua orang punya mimpi, semua orang punya cita-cita, semua orang punya doa. Tapi masalahnya adalah apakah kemudian kita betul-betul inginkan mimpi itu terwujud? Kita betul-betul inginkan doa itu terwujud? Karena banyak di antara kita sebenarnya menginginkan, tapi sebenarnya juga enggak menginginkan. Dilihat dari mana? Ya semuanya dilihat dari doa, dilihat dari doanya dan dilihat dari usahanya. Sehingga itu yang menentukan kualitas hidup kita. Semakin tinggi keinginan seseorang, maka seharusnya semakin tinggi pula usaha seseorang. Dan usaha itu salah satunya adalah doa. Tapi kalau keinginannya hanya sekedar mimpi di siang bolong tanpa usaha, tanpa doa, maka dia hanya sekedar mimpi dan tidak akan pernah terwujud. Maka disitulah di bulan ini kita diajarkan untuk berdoa. Dan doa itu memang tidak dipersoalkan nanti dikabulkannya kapan. Kalau ada yang merasa sudah lama berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan juga oleh Allah, maka tugas kita harus tetap husnudzon. Kalau perlu kita ambil pelajaran dari pengamen. Jadi kalau ada di rumah kita orang ngamen depan rumah, suaranya cempreng nggak enak, gitarnya nggak jelas, cepet-cepet kita kasih biar cepet pergi. Tapi kalau ada yang ngamen, suaranya kok enak, kita seneng dengernya, maka kita pengen berlama-lama mendengarkannya. Tapi apa yang kita lakukan nanti? Pasti kita kasih duitnya lebih. Maka disitulah tugas kita untuk husnudzon pada doa kita. Kalaupun Allah belum mengabulkan, jangan-jangan memang Allah rindu dengan keluhan kita, rindu dengan bagaimana kita dekat dengan Allah. Tapi kalau sekali doa justru langsung dikabulkan, itu yang para ulama justru hati-hati. Jangan-jangan ini istidraj.
Sekali doa kok langsung dikabulkan. Jangan-jangan kita seperti pengamen yang suaranya nggak jelas, cempreng, begitu baru gitar 10 detik udah dikasih, udah suruh pergi. Allah tidak suka lihat ini, dan itu yang kita khawatir. Maka di bulan ini, bulan Ramadan, syahrul doa, maka mari kita susun doa sepanjang-panjangnya. Kita sampaikan apapun masalah kita, karena Allah sudah pastikan akan mengijabah. Kalimat Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku kabulkan asal dia mau berdoa. Asal mau berdoa pasti dikabulkan. Makanya Umar bin Khattab pernah sekali berdoa. Setelah berdoa dia kemudian langsung pergi tersenyum, begitu pergi saja. Maka ada sahabat lain bertanya, "Ya Umar, tadi aku lihat kau berdoa begitu khusyuk, begitu setelah berdoa kau bergembira sekali, seolah-olah doamu sudah dikabulkan." Kata Umar bin Khattab, "Sungguh tidak penting lagi bagiku doa ini nanti dikabulkan kapan. Yang penting adalah aku sempat mendoakan, sempat berdoa. Karena tandanya dikabulkan doa adalah sempatnya kita berdoa. Jadi tanda dikabulkan doa itu adalah sempatnya kita berdoa. Justru banyak kita punya keinginan tidak sempat berdoa. Kadang sepertiga malam kita lewatkan, kadang sholat tarawih kita lewatkan, puasa-puasa kita sibuk, justru kita lewatkan berdoa. Ini yang jadi masalah. Itulah doa. Jadi bukan soal terkabulnya doa, tapi bagaimana kedekatan kita kepada Allah, itulah ujung dari doa. Makanya kenapa persoalan doa ini dimulainya adalah pertanyaan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Khauf dan roja hasilnya adalah kedekatan kita kepada Allah. Kalau ada orang merasa dengan terkabulnya doa dia gembira, maka dia belum tahu sebenarnya logika yang diberikan Al-Quran. Kenapa kemudian ujungnya bukan terkabulnya doa, tapi persoalan kedekatan kepada Allah. Jadi logikanya sederhananya begini. Kalau ada orang yang merasa senang dengan dapat hadiah dari presiden, dia tidak tahu bagaimana senangnya jadi orang dekat presiden. Kalau ada orang merasa senang dengan terkabulnya doa, jangan-jangan dia tidak tahu bagaimana rasanya senangnya dekat dengan Allah. Maka itu yang kemudian harus kita selalu panjatkan doa. Karena itu sebaik-baik doa yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada sahabat adalah kalimat Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini adalah sebaik-baik doa. Para ulama hadis menyampaikan doa ini adalah ujung jawaban dari segala doa yang kita inginkan. Karena penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk ibadah, maka harusnya kita berdoa adalah untuk bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kedekatan itu ketika kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku minta tolong untuk selalu bisa mengingat. Karena mengingat Allah ini sebenarnya juga bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan Allah pada diri kita. Jadi kalau kita sebenarnya nggak sempat baca Quran, jangan-jangan memang bukan kita yang nggak sempat baca Quran, tapi Qurannya yang nggak mau dibaca oleh kita. Itu yang harus kita hati-hati. Makanya kita berdoa, ini ala dzikrik wa syukrika, kita juga ingin bisa bersyukur. Karena terlalu banyak pemberian, tapi kadang-kala kita lebih fokus pada masalah. Rezeki sehat, anak yang soleh, istri yang taat, rumah yang nyaman, kadang-kadang kita lupa. Justru kita fokus pada masalah kecil, mungkin ban sepeda yang rusak, hal yang kecil, tapi yang kemudian keluar dari mulut kita keluhan-keluhan. Kita lupa bersyukur.
yang pada akhirnya kita makin jauh dari Allah. Dan ujung dari doa itu adalah wa husni ibadati. Kita ingin bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Karena ibadah adalah tujuan hidup kita. Penghambaan adalah tujuan hidup kita. Jadi kalau ada kita punya kursi, punya meja, kursi itu diciptakan gunanya untuk diduduki. Kalau tidak bisa, rusak dia, kita perbaiki. Ya dipukul, ya dipaku. Meja dipakai juga buat bikin meja, nggak bisa ya diperbaiki. Tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki juga, yang kita lakukan ya dibuang, ganti yang baru. Kita manusia ini diciptakan untuk ibadah. Sekali lupa kita ibadah, sekali terlewat kurang ibadahnya, Allah uji kita. Kita dicoba oleh Allah untuk diperbaiki. Mungkin rezekinya dikurangi sedikit biar ingat, mungkin kesehatannya dikurangi sedikit biar ingat. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak ingat juga, maka bisa jadi Allah sudah kemudian biarkan kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka dalam Ramadan ini mari kita kembali kepada doa yang memang betul-betul membuat kita tenang dan pada akhirnya dekat dengan Allah. Maka ujung dari ayat di surat Al-Baqarah ayat 186 itu adalah kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah kita sebagai manusia falyastajibu li wal yu'minu bi. Tugasnya cuma itu. Maka hendaklah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, wal yu'minu bi, dan percaya. Kalau sudah kita lakukan itu, insya Allah kita menjadi orang yang paham tentang kenapa kita hidup, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup. Itulah kalimat la'allahum yarshudun. Demikian ceramah singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.